Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadila Salsabila, NIM D1121191031 dan rekan saya Tiara Andika Putri, NIM D1121191005. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagaimana sih aplikasi teknologi membran dalam industri bir. Adapun pokok pembahasan yang akan kami jelaskan, yang pertama ada jenis dan bahan membran, yang kedua ada fungsi dan prinsip kerja membran, yang ketiga ada PFD dan kelebihan beserta kelemahannya, dan yang terakhir ada saran dan inovasi. Nah, pertama saya di sini akan menjelaskan tentang jenis dan bahan membran. Nah, sebelum masuk ke jenis dan bahan membran, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang membran. Nah, membran di sini merupakan suatu lapisan tipis antara fasa permeat dan fasa fluida yang bersifat sebagai penghambat atau penghalang terhadap suatu spesies tertentu. Nah, membran ini dapat memisahkan zat memiliki perbedaan ukuran serta membatasi transport dari berbagai spesies yang bersifat fisik dan kimia. Nah, membran ini bersifat semi permeabel yang berarti dapat menahan spesies yang berukuran lebih kecil karena sifat selektif membran ini digunakan dalam proses pemisahan dalam industri. Selanjutnya ada bahan. Nah, untuk bahan membran yang digunakan pada produksi atau pengolahan bir ini menggunakan bahan polyeder sulfon. Nah, polyeder sulfon ini merupakan bahan polimer yang bersifat tangguh dan stabil dalam suhu yang tinggi. Pada umumnya, bahan ini banyak sekali digunakan pada membran ultrafiltrasi. Tapi dalam pengolahan bir, bahan ini digunakan dalam proses klasifikasi karena berfungsi untuk menghilangkan kabut hash dalam bir. Untuk penggunaan membran ini atau bahan ini juga merupakan prinsip baru karena untuk mengurangi penggunaan finning agent. Nah, selanjutnya untuk jenis yang digunakan pada proses pengolahan bir ini menggunakan jenis membran mikrofiltrasi dengan aliran cross flow. Nah, dapat kita ketahui bahwa mikrofiltrasi ini merupakan membran yang pada umumnya berbentuk simetrik berpori dengan ketebalan 10 sampai 150 μm. Untuk prinsip pemisahan pada umumnya menggunakan mekanisme sieving dengan material polimer dan mekanik. Mikrofiltrasi ini mengacu pada proses filtrasi yang menggunakan membran berpori untuk memisahkan partikel tersuspensi dengan diameter antara 0,1 dan 10 μm. Nah, mikrofiltrasi closed probe ini juga merupakan inovasi terbaru yang ada pada teknologi membran. Nah, menggunakan mikrofiltrasi closed probe ini berfungsi untuk mengurangi penggunaan finning agent juga. Jadi dalam proses ini, proses pengolahan bir ini menggunakan mikrofiltrasi dengan aliran closed flow. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada proses pengolahan bir. Yang pertama ada kelebihan. Yang pertama ada proses yang terjadi dilakukan secara sederhana. Nah, proses yang dilakukan secara sederhana ini menggunakan aliran mikrofiltrasi yang memberikan sejumlah keunggulan seperti penghapusan tanah di atom, masalah lingkungan, serta kombinasi klarifikasi, stabilisasi dan juga filtrasi yang steril dalam satu operasi tunggal yang kontinu. Yang kedua ada penyisihan biaya, tenaga kerja dan menghemat waktu. Dan yang ketiga ada mengurangi biaya pembelian dan biaya penyimpanan, meningkatkan kebersihan dan keselamatan kerja serta mengurangi limbah. Yang keempat ada pengurangan kerugian anggur dan biaya energi dengan substitusi dari beberapa pelakuan dalam operasi tunggal. Yang kelima ada pengurangan agen klarifikasi dan yang terakhir ada otomatisasi proses tinggi.
Adapun kekurangan yang terjadi pada proses pengolahan bir ini. Nah, kekurangan ini terjadi karena proses filtrasi crossflow ini tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa metode crossflow yang mengalami kekurangan. Yang pertama, memerlukan daya listrik yang lebih besar sehingga emisi gas karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil banyak dihasilkan. Yang kedua, memerlukan air yang banyak untuk pembersihannya. Dan yang terakhir, membutuhkan enzim dan agen pengoksidasi dalam pembersihannya yang berpotensi menjadi limbah. Selanjutnya ada proses pembuatan bir. Nah, di sini proses pembuatan bir itu dibagi menjadi dua, yaitu proses pembuatan bir biasa sampai menjadi bir hijau dan proses hilir, yaitu proses untuk mengolah bir hijau menjadi bir yang siap minum. Nah, proses pengolahan bir dari malt atau biji gandum hingga menjadi bir hijau itu ada malting, mashing, boiling, dan fermentasi. Malting adalah proses pemanasan malt atau biji gandum yang terjadi pada tangki malt. Setelah dipanaskan, malt akan dimasukkan ke dalam tangki mastun bersamaan dengan air panas. Nah, di tangki mastun ini akan terjadi pencampuran antara malt yang telah dipanggang dengan air panas tersebut, yang disebut dengan proses mashing. Campuran dari tangki mastun kemudian dialirkan ke tangki koper untuk dimasak dan ditambahkan hops. Hops ini berfungsi untuk menambahkan cita rasa pada bir. Kemudian setelah melalui proses boiling pada tangki cooper, cairan dialirkan ke hoop bag dan cooler untuk melakukan proses pendinginan. Setelah itu baru bisa difermentasikan selama beberapa bulan. Kemudian setelah didinginkan baru bisa masuk ke tahap fermentasi, yaitu penambahan ragi. Dalam tahap fermentasi ini, cairan yang sudah ditambahkan ragi itu akan didiamkan selama beberapa bulan. Nah, hasil dari fermentasi ini adalah bir hijau, yaitu bir yang belum siap diminum. Pertama ada maturasi bir. Maturasi bir atau yang biasanya disebut dengan fermentasi sekunder itu dilakukan dengan suhu yang lebih rendah dan ragi yang lebih sedikit dibandingkan fermentasi pertama. Selanjutnya ada klarifikasi. Klarifikasi ini bertujuan untuk menghilangkan kabut atau haze yang terdapat pada bir hijau. Nah, haze atau kabut ini biasanya disebabkan oleh sel-sel ragi, kemudian zat-zat yang tidak terlarut pada proses fermentasi, dan juga partikel koloid dari kompleks protein tanin. Proses klarifikasi ini terdapat beberapa tahap, yaitu sedimentasi, finning agent, filtrasi, dan sentrifugasi. Sedimentasi yaitu bertujuan untuk mengendapkan partikel-partikel padat yang ada pada bir hijau. Kemudian penambahan finning agent. Nah, penambahan finning agent ini bertujuan untuk memadatkan zat-zat yang tidak digunakan dalam bir hijau. Kemudian selanjutnya ada filtrasi, yaitu untuk memisahkan antara bir dan zat padat yang telah terendap atau tersuspensi tadi. Kemudian ada sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini tahap untuk mengurangi kadar ragi pada bir. Setelah klarifikasi ada stabilisasi bir. Stabilisasi ini dilakukan agar bir yang sudah terklarifikasi memiliki stabilitas aroma, mikrobiologi, dan fisik yang baik, yang layak untuk dikonsumsi. Terakhir ada karbonisasi bir. Nah, karbonisasi ini bertujuan untuk menjaga agar konsentrasi karbon dioksida dalam bir itu tetap konstan. Nah, teknologi terbaru dalam klarifikasi bir yaitu ada menggunakan mikrofiltrasi crossflow.
Dalam proses mikrofiltrasi cross flow ini, fluida mengalir secara paralel dengan permukaan membran, dan penyerapan melalui membran disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan. Dalam kasus mikrofiltrasi cross flow, lapisan cake akan dibangun secara bertahap. Setelah beberapa waktu, aliran quasi steady dicapai, dan aliran filtrasi quasi steady diperoleh sepanjang waktu. Hal ini disebabkan oleh keseimbangan pengangkutan partikel ke lapisan cake dan transportasi partikel kembali ke aliran umpan. Jumlah cairan yang melewati membran disebut permeat, sedangkan molekul dan pelarut yang tertahan itu disebut retentat. Fungsi dari filtrasi ini yaitu untuk menghilangkan partikel tersuspensi yang menyebabkan kabut pada bir. Adapun saran dan inovasi yang terjadi yang ada pada proses pengolahan bir ini. Yang pertama, terdapat ada gambar alat yang merupakan gabungan dari dua penyaring dan disesuaikan dengan berbagai filtrasi yang dinamakan dengan Flavy FX Tandem. Penyaring yang pertama melangsungkan filtrasi dari bir mentah, sementara penyaring kedua memurnikan retentat dari penyaring pertama. Setiap penyaring memiliki parameter hidrodinamika yang spesifik dan dilengkapi dengan membran yang disesuaikan dengan tipe filtrasi. Selain peningkatan luas permukaan modul, Uniflow XL menggabungkan sebuah aliran baru dan mengembangkan distribusi aliran dengan sebuah sistem yang dinamakan Dynamic Solid Control. Sistem Unifine XL ini merupakan desain yang diusulkan oleh produser yang sama yang memungkinkan stabilisasi dan klarifikasi bir dalam satu tahap, tanpa melalui tahap penyelesaian yang biasa dilakukan setelah perlakuan dengan bentonit. Selanjutnya ada TIS atau Tangential Integrated System, yang merupakan modul otonom yang mengintegrasikan membran, lingkaran sirkulasi, dan pompa, menciptakan sebuah aliran tangensial. TIS menyederhanakan realisasi sistem, mengurangi biaya manufaktur dan implementasi yang mudah. Karena kebutuhan ruang pada TIS ini sangat rendah, serta kepadatannya yang tinggi. TIS ini juga dapat mengurangi volume akhir. TIS ini digunakan untuk filtrasi jus anggur dan sisa-sisa. Fleksibilitas ini memungkinkan karena TIS merupakan modul otonom di mana membran dapat diubah dengan mudah. Itu memungkinkan untuk beradaptasi dengan muatan dan viskositas dari produk yang perlu disaring. Ini daftar pustaka kami. Ada 3 jurnal yang kami gunakan sebagai referensi dalam penjelasan kami atau materi kami dengan menjelaskan tentang aplikasi teknologi membran dalam pengolahan bir atau industri bir. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.